Nah, sekarang kita coba tuliskan perintah-perintah tersebut di MySQL. Ini mungkin bisa kita tutup saja dulu. Don't save aja. Ini resultnya kita tutup, ini juga resultnya kita tutup saja. Oke. Nah, sekarang kita buat file baru. Mungkin kita perlu juga buat folder baru ya. Kita tulis saja foldernya itu adalah CRUD. Kemudian di dalam folder CRUD ini kita bikin file baru. Yang pertama itu kita buat create dulu ya, create.php. Tapi sebelum kita membuat create.php ini, kita perlu juga mendeklarasikan sebuah file untuk menyimpan fungsi untuk menghubungkan antara MySQL dengan PHP. Kita tuliskan saja namanya adalah koneksi.php ya. Koneksi.php. Nah, untuk menghubungkan antara PHP dengan MySQL, untuk menghubungkan antara PHP dengan MySQL, kita bisa menggunakan perintah ini dulu. Kita buatkan PHP tag-nya. Terus kita deklarasikan dulu variabel host, yang mana hostnya ini umumnya itu localhost ya, localhost. Entah itu kita pasang di server ataupun di komputer sendiri, itu nama hostnya adalah localhost. Kemudian kita tuliskan username-nya, user sama dengan kalau misalnya pada proses instalasi exam kita cuma next saja, tidak ada yang diatur, maka secara default usernya itu adalah root. Kemudian kita tuliskan variabel untuk passwordnya, ini sama dengan kasusnya root tadi ya. Kalau misalnya kita next saja pas install examnya, maka passwordnya ini kosong, tidak ada passwordnya ya, maka kita kosongkan saja di situ. Terus kita deklarasikan database-nya. Ini kita lupa titik komanya. Terus yang terakhir itu kita tuliskan untuk variabel database-nya ya. Data, kita tulis saja db sama dengan, nah ini adalah nama database-nya. Nama database-nya tadi adalah PHP ya. Ini nama database kita PHP. Maka di sini kita tulis PHP. Oke. Nah, kemudian kita akan menyimpan parameter-parameter ini ke dalam sebuah query. Kita tuliskan, kita sebut saja query-nya itu namanya MySQLi. Ini akan menggunakan kelas MySQLi. Kemudian parameter yang perlu diinput di sini ada ya, hostname-nya, username-nya, password-nya, database-nya, dan ini bisa tidak diisi ya. Host, yang pertama itu host, kemudian yang kedua itu adalah user, yang ketiga adalah pass, yang keempat adalah db, titik koma. Nah, kemudian selanjutnya kita cek apakah sukses dia connect apa tidak. Jadi caranya itu kita akan mengeksekusi si query ini, MySQL ini. Perintahnya tuh seperti ini, if MySQLi pakai tanda pan ya, terus connect erno, connect erno ya, no. Oh ya, kita lupa tanda dolarnya. Kemudian kalau misalnya error, apa yang akan dilakukan? Kalau misalnya error, maka kita akan menampilkan perintah echo. Terus echo-nya misalnya ini gagal terhubung hubung ke database. Terus kita tambahkan, kita sekalian tampilkan pesan errornya MySQLi ini connect erno ya. Jadi dia akan menampilkan pesan errornya apa. Terus kita exit. Nah, sekarang kita coba ya koneksi.php ini, di mana koneksi.php ini ada di dalam folder CRUD di dalam PHP. Jadi cara kita memanggilnya itu, ini kita pakai localhost PHP terus CRUD ya, nama foldernya itu CRUD, terus koneksi.php. Oke, dia tidak muncul apa-apa karena tidak terjadi error. Coba kita buat dia supaya error. Misalnya ini passwordnya kita kurang 1. Terus kita refresh. Maka dia tampilkan error di sini. Access denied for user root. Nah, jadi dia tampilkan apa errornya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang koneksi kita oke. Baru kita masuk ke create ini. Jadi di dalam file create ini kita akan membuat form dulu ya. Kita pakai HTML ini, HTML5. Terus ini kita tulis saja form input mahasiswa.
mahasiswa. Nah, kemudian kita ingat kembali materi tentang form sebelumnya. Jadi kita buat form di sini, metodenya kita pakai post, kemudian actionnya itu kita arahkan saja ke create.php ya, arahkan ke halaman yang sama, create.php, terus metodenya post, oke. Kemudian ini kita bikin tabel saja di formnya supaya rapi, jadi kita deklarasikan tabel. Kemudian di dalam tabel ini kita bikinkan baris tabel ya, itu menggunakan perintah tr. Kemudian di dalam baris tabel ini atau di tr ini kita bikin td pakai perintah td. Jadi ini kolom yang pertama ini, misalnya ini isinya adalah labelnya, label nim. Kemudian di kolom kedua itu adalah kita pakai td di sini isinya, yang mana isinya itu kita menggunakan input. Namanya ini kita tulis nim, ID-nya ini tidak kita perlukan untuk sementara ya. Coba kita cek ini bagaimana jadinya. Sekarang kita akses create ya, create.php. Nah, seperti ini ya. Jadi tampilannya seperti ini, nama nim-nya dulu. Kemudian selanjutnya bisa kita copy paste saja. Kemudian kita buat satu lagi, tapi ini isinya cuma satu ya. Ini untuk submitnya, kita pakai input submit. Ini value-nya itu adalah simpan, name-nya tambahkan property name-nya. Name-nya itu adalah kita pakai huruf kecil saja, simpan. Oke. Coba kita cek tampilannya dulu. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Name, nama, asal, simpan. Ini tidak terjadi apa-apa ya, karena kita belum membuat strukturnya. Nah, selanjutnya kita buat perintah PHP-nya. Bisa kita buat di sini saja. Kita bikin PHP tag-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menginclude ini koneksi.php. Jadi kita include koneksi.php titik koma. Kemudian setelah itu kita pakai ini, kita cek apakah tombol submit ini tertekan apa tidak dengan perintah if isSet ini ya. Set apa yang terset, kita kan pakai metode post. Ini kita pakai metode post, maka kita pakai global variable ini post apa yang terpost. Yang terpost itu adalah ini, apakah dia terklik atau tidak. Kalau iya, maka kita simpan dulu variabel-variabelnya, itu variabel name itu akan sama dengan post variabel post si name ini ya. Ctrl V. Nah, sebetulnya jika kita menggunakan langsung seperti ini, mengambil data kayak telanjang ya, data telanjang dari si post ini dan kita memasukkan ke MySQL, itu rawan SQL injection ya, yang bisa menyebabkan database kita terserang. Makanya kita bisa menggunakan perintah mysqli real escape ini ya, ini real escape string. Ini nanti dia akan menapis jika memungkinkan ada kode-kode yang berbahaya buat database kita. Jadi kita simpan di sini isinya, itu cara menulisnya. Oke, kita sudah menyimpan hasil pembacaan dari name, nama, dan asal ini ke dalam variabel name, nama, dan asal. Nama variabelnya ini terserah kita ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat query. Kita tulis saja query untuk membuat statement. Statementnya itu adalah kita menggunakan perintah insert yang seperti yang kita buat sebelumnya. Jadi untuk menginsert data itu kita menggunakan perintah insert into nama tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian yang akan kita input itu adalah nama, name, asal ya. Dan ini tidak boleh salah, Nama kita sesuaikannya. Ini nama, name, dan asal. Oke. Kemudian kita isi di sini values-nya,
values-nya itu kita pakai buka kurung, tanda kutip seperti ini. Terus kita pakai concatenate ya, concatenate karena kita akan memanggil sebuah variabel di sini. Variabel pertama yang kita input itu adalah nama, ini ya, nama dulu kita panggil sesuai dengan urutan yang kita tulis di sini. Jadi nama, kemudian concatenate lagi, terus kita begini lagi, terus kita tulis tanda kutip, koma, tanda kutip lagi, ini. Terus kita masukkan pakai concatenate lagi, terus kita tuliskan variabel yang selanjutnya itu name, Ctrl V, terus kita pakai concatenate lagi, tanda kutip 2, quotation, apostrof, terus pakai koma, pakai apostrof lagi, terus tanda kutip lagi, terus titik, nah kita panggil asal. Ctrl C, Ctrl V, titik lagi, terus kita pakai tanda kutip lagi, terus apostrof, baru penutup, baru tanda kutip lagi, seperti titik koma. Jadi ini sebetulnya kenapa kita tulis seperti ini. Coba kita echo query, ya, kita echo query, oke, tab, titik koma, Ctrl S. Jadi kita menulis ini sebetulnya supaya perintahnya itu sama dengan perintah yang biasa kita gunakan di MySQL. Jadi kita save ini, terus coba kita cek di ini, kita refresh dulu ya. Terus tidak usah kita input apa-apa, langsung kita klik simpan ini untuk mengeksekusi perintah query tadi. Nah, maka ini perintah yang akan kita tampilkan ini, insert itu mahasiswa, nama, name, asal, values. Kemudian karena inputnya adalah string, maka dia harus pakai tanda kutip ya. Kalau dia itu berupa angka, bilangan, maka kita tidak perlu tanda kutip sebetulnya. Makanya tanda kutip tadi kita tulisnya bentuknya seperti ini, yang kutip satu ini ya, ini kutip, tanda ini sebetulnya untuk menandai bahwa stringnya selesai. Ini stringnya ini, terus kita pakai concatenate, variabelnya kita, terus ini kita mulai string baru lagi, seperti ini ya, jadi ini satu string, concatenate lagi, variabel, string, concatenate lagi, dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya query ini untuk menghasilkan perintah. Coba kita input data di sini, misalnya name sembarangnya, nama, pisang, asal, Madiun misalnya. Kalau kita enter seperti ini tampilannya nih, pisang, ini sesuai ya, namanya pisang, name-nya adalah ini, asalnya adalah ini. Jadi perintah SQL kita oke. Artinya kalau kita eksekusi ini, kita pensiunkan saja ini. Nah, selanjutnya kita akan mengeksekusi perintah query ini. Cara mengeksekusinya sebetulnya tinggal kita tulis ini, MySQL yang mana MySQL ini adalah ini ya, MySQL yang kita ambil dari koneksi. Jadi kita perintahkan MySQL ini untuk mengeksekusi query, yang mana query-nya itu adalah ini. Ctrl V. Nah, kita bisa menampilkan pesan error jika misalnya ternyata gagal proses eksekusinya ini. Kita bisa menggunakan fungsi if, masukkan di sini. Kalau misalnya dia berhasil memanggil datanya, kita bisa mengecho data berhasil diinput, titik koma, seperti biasa br, titik koma. Kalau misalnya gagal, kita pakai else ya. Kalau gagal maka yang kita echo adalah gagal terinput, br. Kita tutup MySQL-nya ini kita close, titik koma, Ctrl S. Nah, sekarang coba kita input datanya. Ini kita refresh. Misalnya name yang pertama ini sembarang saja kita masukkan, seperti biasa kita pakai rahim saja. Terus asalnya Makassar, kita simpan. Oke, data berhasil diinput, nanti kita cek ya. Terus yang kedua kita tulis namanya Baco, terus asalnya misalnya dari Sidrap, terus kita simpan. Nah, sekarang kita coba cek apakah datanya berhasil tersimpan apa tidak. Kita coba buat query baru di sini, PHP new query, select bintang from mahasiswa, siswa. Coba kita run. Nah, kita sudah punya dua data sekarang ya, rahim dan baco yang kita input tadi di sini.
Nah, sekarang bagaimana menampilkan si Rahim dan Baco ini, data ini ya. Nah, kita buat file baru di dalam folder root ini, misalnya namanya itu adalah daftar.php. Nah, terus kita tulis di sini HTML ya. Kemudian di sini judulnya adalah daftar mahasiswa. Ini nanti kita lanjutkan ini ya untuk HTML tampilannya. Pertama kita dulu bikin PHP tag-nya ini. Kita buat query-nya dulu. Query. Ini kita bikin query untuk mengeksekusi select bintang from mahasiswa. Ya, ini aja titik koma. Jangan lupa include si koneksi.php ya. Jadi penulisan include itu bisa juga seperti ini ya, tanpa perlu tanda kurung, koneksi.php titik koma. Ini juga boleh. Kemudian kita coba eksekusi si query-nya ini. Misalnya hasil eksekusinya nanti itu kita simpan di variabel result MySQL query ini Ctrl C Ctrl V. Jadi hasil eksekusi dari query ini akan disimpan di dalam result. Kemudian resultnya itu dalam bentuk array. Karena dia dalam bentuknya array, kita bisa menggunakan fungsi ini ya, for each terus kita panggil si resultnya ini Ctrl C Ctrl V seperti ini ya. Nanti dia akan diuraikan ke dalam value ini. Coba kita vardam si value, Ctrl C Ctrl V Ctrl S. Coba kita copy saja ini ya ke sini, Ctrl V. Ini mungkin bisa kita tutup saja. Terus ini kita rubah menjadi daftar, enter. Jadi ini hasilnya. Oke, kita pakai print R saja, terlalu ramai kalau kita pakai vardam. Print R, terus kita refresh. Maka kita bisa lihat hasilnya di sini. Jadi datanya itu ada dua, ini ya. Ini untuk si Rahim dan ini untuk si Baco. Jadi datanya ada dua. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan datanya itu dalam bentuk tabel di HTML. Jadi ini kita bisa pindahkan saja dulu ke bawah sini. Terus ini for each-nya kita tutup dulu ya supaya tidak ribet. Kita tutup dulu, terus kita buka lagi di sini PHP. Dia akan melupin di sini. Tabelnya itu kita buat sebelum for each. Jadi di sini berarti PHP-nya harus ditutup dulu. Kemudian di sini PHP-nya dibuka lagi. Nah, di sini kita buat perintah untuk membuat tabel. Ini tabelnya akan disimpan sampai di luar for each ya. Ini for each-nya akan sampai di sini. Di luar kode PHP-nya juga. Ini terus jadi kita bikin perintah tr-nya di sini. Yang mana tr-nya ini berisi 3 atau 4 data. Kita coba 3 saja dulu. Ini kita tutup saja dulu ya. Misalnya kita bikin dalam satu baris itu isinya ada 4. Yang satu itu adalah name, kemudian ini adalah nama, yang satunya itu adalah asalnya seperti ini. Ini adalah th ya. Ini kita buat nanti dalam bentuk tabel. Berarti ini th, berarti th-nya itu ada di bawah tabel di sini. Kita buat dia di sini sebagai th ya. Ctrl S. Kemudian yang di dalam for each inilah yang dieksekusi. Ini td, isinya td ya. Dan td-nya itu kita akan mengeko isi dari si value ini. Kita akan menampilkan kode PHP di dalam kode HTML. Itu bisa kita menggunakan yang seperti ini, atau bisa kita cukup pakai sama dengan saja seperti ini. Kalau di dalam kasusnya sepertinya, kita bisa langsung menampilkan si value ini, si value, terus kita masukkan asosiatifnya. Misalnya yang pertama itu adalah name ya, sesuai yang di atas ini. Name itu kita ambil dari sini, nama fieldnya, name, nama, dan asal. Jadi ini kita copy paste saja. Coba kita refresh ini. Seperti ini ya. Jadi ini name-nya, namanya, asalnya. Tinggal kita kasih saja di tabelnya ini bordernya sama dengan 1, misalnya Ctrl S. Coba kita cek lagi. Seperti ini ya. Jadi name, nama mahasiswa. Coba kita tambahkan di sini name-nya sembarang saja, namanya BC, terus asalnya dari
pangkep yang belum ada, terus kita simpan, kita refresh ini. Nah, datanya sekarang bertambah seperti itu ya. Sekarang kita mau mengedit datanya, jadi kita bisa tambahkan di sini, tambahkan satu di sini ya. Misalnya kita tambahkan aksi, terus di sini kita bikin TD baru, tab seperti ini. Create-nya itu kita arahkan dia nanti ke halaman baru, edit.php misalnya. Untuk update itu dia butuh persyaratannya, dia butuh where, maka kita perlu mengirim sesuatu di sini. Jadi kita bisa tuliskan di sini edit php, terus tanda tanya ID sama dengan kita akan mengirimkan ID-nya menggunakan kode PHP, yang mana ID itu adalah value, Ctrl C, Ctrl V, ini value ID. Nanti juga kita bikin untuk tombol delete-nya juga ya, delete. Oh ya, di sini belum tampil pesannya. Di sini kita tulis ini edit, kemudian di sini delete. Ini nanti kita bikinkan halaman delete saja, delete, Ctrl S. Nah, sekarang kita bikin halaman baru di sini untuk membuat edit. Namanya itu adalah edit.php, sesuai nama ini ya, edit.php ini. Kemudian isi dari edit.php itu bisa kita copy dari create ini. Ctrl C, kemudian edit ini kita paste di sini, kita rubah namanya di sini, form edit data ya, ini ya, seperti itu. Nah, untuk edit ini di sini kita hanya tinggal perlu menambahkan value saja, value supaya dia punya nilai awal, tidak kosong ya. Kalau kita cek di halaman create kan kosong ya, kosong, tidak ada seharusnya. Sementara saat kita mau mengedit, di sini ada isinya yang kita mau rubah. Makanya di sini kita tampilkan value-nya, yang mana value-nya itu bisa kita tampilkan variabel. Bisa kita tuliskan saja PHP kita akan mengecho sesuatu, mengecho variabel. Kita bikinkan ini variabelnya belum kita bikin, nanti kita bikin ya. Misalnya di sini akan mengecho variabel name titik koma, terus ini bisa kita copy paste, terus ini perintahnya kita pindahkan ke atas, si perintah PHP nya kita pindahkan ke atas. Ini perintah query nya ini kita ganti jadi update, ini set update mahasiswa ya, update mahasiswa, set nama sama dengan ini bisa kita copy langsung seperti ini ya, copy mentah-mentah seperti ini, Ctrl X saja langsung. Oke. Kemudian name ini sama dengan, terus kita copy saja ini juga, Ctrl X, Ctrl V, kemudian asal sama dengan Ctrl X, Ctrl V. Ini values-nya kita hapus. Oke. Nah, ini untuk update-nya. Ini untuk update-nya. Nah, sementara saat kita mengakses halamannya, nanti coba kita Ctrl S ini, terus kita buka saja lagi, paste satu lagi, Ctrl V, ini edit. Tentu ini ya seperti ini, dia banyak warningnya. Value-nya ini belum ada. Kemudian edit-nya ini kan seharusnya pakai tanda tanya seperti ini ya, tanda tanya ID sama dengan berapa gitu, tapi kan belum ada. Coba kita masuk ke sini, kita enter dulu, terus kita coba klik edit. Oh, sepertinya ada salah ya, karena editnya ini harus mengeluarkan angka. Coba kita cek di sini. Oh iya, tanda kutipnya ini harusnya ada di sebelah sini ya, ini juga harusnya ada di sebelah sini. Delete, ini kita delete sini. Oke, seperti ini. Nah, coba kita refresh, terus kita tekan edit. Nah, sepertinya ini sudah ada angkanya sama dengan 204. Nah, kita perlu rapikan di sini, tidak boleh ada spasinya. Ini tidak ada spasi. Ctrl S. Coba kita kembali lagi, refresh, klik edit. Udah oke. ID-nya sudah sesuai. Nah, sekarang kita coba masuk kembali ke edit sini. Value-nya itu masih kosong. Value-nya itu masih kosong karena name ini belum kita deklarasikan, nama juga kita belum deklarasikan. Karena variabel name, nama dan ini itu hanya tampil jika kita tekan tombol simpan ya. Kita tekan tombol simpan ini.
Jadi sekarang kita perlu membuat sesuatu yang kalau misalnya tombol simpannya belum ditekan. Di sini kita bikin query baru lagi. Kita bikin query baru. Oke, yang mana query-nya itu adalah ini select. Kita akan menselect ID, name, nama, apalagi asal ya. Asal dari tabel mahasiswa, from mahasiswa. Ini from mahasiswa, where ID sama dengan ini ID-nya ini kita ambil dari ID-nya kita ambil dari sini ya. Maka cara tulisnya itu kita menggunakan variabel request. Ini kita pakai titik $, request. Mana tulisannya request. Oke ya. Request. Jadi request ini sebetulnya sejenis dengan get dengan post. Request ini untuk mengambil yang di itu tadi, mengambil di sini. Oke. Nah, kita akan merequest di sini isi daripada si ID. ID itu dari mana? ID itu dari ini. Oke ya. Terus titik lagi. Kita tutup tanda kutip. Ini harus pakai apostrof ya, titik koma. Ini juga ada apostrofnya di sini. Nah, sekarang statementnya sudah ada, tinggal kita ambil hasilnya. Result sama dengan tentu saja MySQLi. Kita mengeksekusi query. Query-nya itu adalah ini, Ctrl C, titik koma. Kemudian nanti itu ada hasilnya. Hasilnya kita ambil pakai fetch. Kita pakai fetch untuk mengambil hasilnya. Jadi hasilnya ini kita fetch. Fetch itu ada 3, ada fetch array, ada fetch asosiatif, dan ada fetch row. Fetch array itu dia akan mengambil indeks asosiatifnya dan indeks numeriknya. Mungkin itu ada kita pelajari di waktu belajar tentang array ya. Kemudian fetch assoc ini dia hanya akan mengambil indeks asosiatifnya, sementara fetch row dia akan mengambil indeks numeriknya. Di sini kita hanya akan mengambil asosiatifnya saja, jadi kita pakai fetch assoc ini. Jadi si result ini sudah diurai sekarang ya, dan si hasilnya disimpan di row untuk name. Ini nanti yang digunakan untuk menampilkan data di sini. Jadi name-nya itu sama dengan si row. Karena array asosiatif yang kita ambil, maka kita bisa langsung tuliskan namanya ini ya, name, titik koma. Kita copy paste saja. Nah, sekarang variabelnya ini sudah kita input semua ya. Kita cek lagi di sini. Oh, ini salah ini ya. Ini kita masukkan persyaratan di sini. Kita pakai where, kita bisa enter saja di sini ya. Where ID sama dengan ini salah ya, update ini update, bukan update. Where ID sama dengan di sini titik, kita tambahkan apostrof titik. Di sini kita buatkan nanti variabel ini ID, terus titik lagi, terus tanda kutip lagi, terus tanda apostrof, terus tanda kutip lagi. Oke, ini kita tambahkan satu variabel lagi ya, untuk membaca si ID-nya ini, untuk membaca si ID-nya. ID itu akan membaca ID. Terus di sini kita buatkan input untuk ID, yang mana input ID itu bisa kita simpan sembarang saja, dan statusnya dia itu adalah hidden. Hidden input ini ya, input hidden. Name-nya itu adalah ID, yang mana value-nya adalah kita akan menggunakan mengecho ya, php echo si variable ID. ID yang deco di sini adalah ID yang diambil dari sini ya. Oke, kita coba. Oh ini kita ganti nih actionnya ini ke halaman ini ya, edit.php, artinya halaman itu sendiri, tidak ke halaman lain-lain. Edit.php. Coba kita lihat lagi, siapa tahu masih ada salah. Oke, mending kita langsung running saja. Misalnya kita refresh ini, terus kita klik edit. Ini sudah ada 4-nya ini. Nama-namanya juga sudah tampil di sini. Rahim. Maka saran selanjutnya, coba kita
coba kita rubah namanya rahim ini, misalnya rahim bismillah ya. Coba kita simpan. Oke, datanya itu berhasil di input, tapi di sini ada error ya. Apa? Oh, oke. Ini tidak perlu. Coba kita lihat lainnya. Ini tidak perlu ya. MySQL close-nya untuk update itu kita tidak perlu melakukan MySQL close ini. Tapi coba kita cek apa datanya berhasil di input apa tidak. Ke sini kita refresh, coba berhasil ya. Rahim bismillah. Coba kita rubah namanya baco. Misalnya baco bubu. Kita tulis namanya baco bubu ya, simpan. Nah, dia oke. Ini seharusnya dia kembali setelah, coba kita refresh dulu. Ini tadi pas kita setelah menekan tombol edit, seharusnya dia bisa kembali ke halaman daftar ya. Untuk itu di halaman edit ini, setelah kita berhasil mengedit atau mengupdate ya, supaya dia kembali ke halaman daftar. Caranya itu kita bisa menggunakan fungsi header. Terus di sini kita pakai tanda kutip satu saja, apostrophe ya, location titik 2. Terus kita akan arahkan ke halaman daftar.php titik koma. Nah, sekarang kita coba. Misalnya kita ingin merubah si BC ini ya. Kita merubah namanya jadi BC Laung misalnya. Terus kita simpan. Setelah kita klik simpan, dia akan kembali ke halaman daftar. Jadi itu fungsinya tadi si header ya. Si header ini juga bisa kita tambahkan ke si di create ini, create mana tadi? Create. Ini di create ya. Di sini saja. Ctrl S. Kemudian oh ya, kita perlu tambahkan, kalau kita mau tambah data di sini kita perlu tambahkan sebuah tombol button untuk menambah data. Itu kita buat di daftar. Tempatnya itu bisa kita buat di atasnya tabel. Jadi kita bikinkan saja div. Kemudian isinya ini adalah tab. Terus ini kita arahkan ke create.php. Terus ini kita kasih keterangan tambah data, Ctrl S. Coba kita refreshing daftarnya. Nah, sepertinya jadi sudah ada tombol untuk tambah data. Kemudian setelah kita masukkan coba angka sembarang, namanya misalnya Asad ya, asalnya dari Madiun, terus kita simpan, dia akan kembali ke halaman sini. Nah, sekarang kita punya halaman delete ini, kita bikin halaman delete sekarang baru, delete.php sesuai dengan nama filenya ini ya, delete.php. Perintahnya delete itu di sini tidak melakukan apa-apa kecuali kita bikin langsung saja PHP. Langsung kita bikin query-nya saja. Tapi sebelumnya itu kita include dulu ya, kita include si koneksi.php, koneksi.php titik koma. Kemudian kita bikin query-nya. Query-nya itu adalah query itu perintahnya adalah delete from mahasiswa where ID sama dengan, kita pakai titik di sini, terus kita pakai request. Kita coba saja search-nya. Oke, ini ada ya, request. Terus kita ambil ID-nya, terus titik lagi, terus tanda kutip. Ini kutipnya kayaknya kurangnya, apostrof, kutip, titik koma. Ini juga ada apostrofnya. Kemudian dieksekusilah query-nya itu MySQL. Jadi kita bisa query-nya dieksekusi ya, MySQLi, terus query, dia mengeksekusi perintah ini, Ctrl V. Oke, ini bisa kita buat dalam struktur if. Jadi kita tambahkan if saja di depan sini. If kalau misalnya ini sukses, berhasil dia delete, kita berikan pesan berhasil ya, echo terhapus titik koma, else echo gagal terhapus. Terus habis itu kita arahkan lagi ke header ya. Kita copy saja header yang di situ tadi. Mana headernya? Ini header. Ini headernya kita copy saja. Jadi setelah terhapus dia kembali ke halaman daftar. Ini butuh di close MySQL ini ya. Close. Oke. Close. Oke.
Coba kita delete si rahim. Oke, kita cek ini halaman 12 garis ke-12, ini 12. Kita lupa titik komanya. Coba kita back lagi, kita refresh dulu, terus kita delete. Si rahim sudah terhapus, kasihan ya. Asat juga terhapus, si Bacilon juga sudah terhapus, seperti itu. Jadi ini fungsi CRUD ya, create, read, update, dan delete. Selanjutnya itu kita akan membuat recap data. Recapnya nanti itu kita akan menggunakan join.